Episode 110. Nanti dong kak, aku masih ingin menikmati kopi ini. Pelangi memutari jarinya di pinggir gelas kopinya. Langit bersabar untuk tidak memaksa adiknya pergi. Bima, kamu satu kantor dengan Kak Langit? Tanya Pelangi. Satu gedung, tapi beda perusahaan. Jelas Bima. Maksudnya apa? Tanya Pelangi. Udah, jangan banyak tanya. Langit menyela pertanyaan adiknya. Idih, kakak galak amat. Pelangi mengerucutkan bibirnya. Dia langsung menegakkan isi gelas itu ke dalam tenggorokannya. Udah habis, ayo pulang. Ajak Langit, tapi Pelangi kembali mengangkat tangannya dan pelayan dengan segera datang ke meja mereka. Pesan espresso 1, ujar Pelangi ke pelayan. Kamu baru minum cappuccino dan sekarang minum espresso. Kakak rasa cukup. Langit menarik tangan adiknya. Kakak kenapa sih? Aku kan bukan minum vodka. Hanya kopi, K-O-P-I. Pelangi mengeja. Langit melirik ke Bima. Bima hanya tersenyum mendengar perdebatan dua kakak adik itu. Sorry bro, aku harus membawa adikku pulang, ujar Langit. Nanti kakak, aku masih mau ngobrol sama Bima. Kakak diam di situ. Pelangi meracau layaknya sedang mabuk alkohol. Nyatanya dia hanya minum kopi. Ada apa Pelangi? Tanya Bima. Apa kamu sudah punya kekasih? Tanya Pelangi langsung tanpa ada rasa malu. Pertanyaan apa ini? Langit mulai sewot. Nggak apa-apa bro. Bima santai dengan pertanyaan yang diajukan Pelangi. Dulu ada, tapi sekarang tidak ada, sahut Bima. Wajah Pelangi langsung berubah ceria. Kalau gitu, boleh dong kita pacaran, ujar Pelangi tanpa ada rasa malu. Langit menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Pelangi memang terlalu liar buat seorang wanita. Langit di tempat itu bukan hanya sebagai saksi, tapi dia telah berubah jadi kacang karena tidak ada yang mengajaknya berbicara. Mendengar ucapan Pelangi, Bima hanya tersenyum. Dia menanggapi dengan santai. Kamu lucu, ujar Bima. Lucu? Itu artinya kamu setuju jika kita pacaran? Seru Pelangi senang. Langit menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Dia malu melihat sikap adiknya. Bima menaikkan alisnya seraya menatap wajah Pelangi. Kita belum kenal satu sama lain, ujar Bima menolak. Ya udah, kalau gitu aku akan memperkenalkan diri. Namaku Pelangi, kembaran Kak Langit. Hanya beda 3 menit. Hobiku menyanyi, walaupun suaraku kacau, tapi aku suka, setidaknya aku tidak lip sync. Jelas Pelangi dengan bangganya. Bima tersenyum dengan tingkah Pelangi yang lucu. Beda halnya dengan Langit yang malu. Bukan itu. Maksud aku, kita belum mengenal baik. Kamu dan aku baru bertemu hari ini. Jadi menurutku tidak wajar saja kalau kita pacaran, ujar Bima menolak. Ya udah, besok kita bertemu, usahakan setiap hari. Jadi kita saling mengenal. Bagaimana? Kamu setuju? Tanya Pelangi. Bima melihat Langit dan pria itu menggerakkan mulutnya memberikan isyarat agar Bima memberikan jawaban sesuai perintah Langit. Iya, sahut Bima singkat sesuai petunjuk Langit. Yeay, besok kita bertemu lagi di sini. Pelangi senang dan menegakkan espresso miliknya. Ayo kita pulang, ajak Pelangi ke Langit. Dua kakak beradik itu akhirnya pulang lebih dulu dari Bima. Niat awal Langit mengajak bertemu dengan Bima hanya sekedar mengobrol. Tapi ada pengganggu yang tidak lain adiknya sendiri. Ketika di parkiran, ayo naik, titah Langit agar adiknya segera naik ke atas motornya. Aku naik motor? Sorry Dodi ya.
Apa kata dunia jika pelangi cantik ini naik motor? Gak level, ujar pelangi menolak. Oh ya udah, Langit naik ke atas motornya. Kakak kasih tahu ke kamu, Bima hanya punya motor, jadi lebih baik kamu mundur, ujar Langit mengingatkan adiknya dan telah menyalakan mesin motornya. Apa? Motor? Kenapa harus motor sih? Gerutu Pelangi. Langit bersiap meninggalkan adiknya, tapi Pelangi memegang lengan kakaknya. Ada apa lagi? Tanya Langit. Aku mau ikut sama kakak. Hitung-hitung belajar dibonceng. Langit menggelengkan kepalanya. Menurutnya adiknya terlalu percaya diri. Saudara kembar itu telah pergi meninggalkan kafe menuju apartemen mereka. Kak, Bima katanya satu kantor, tapi beda perusahaan. Maksudnya apa? Tanya Pelangi yang sekarang duduk di belakang kakaknya. Apa kamu yakin mau dengar? Mau dong. Sebagai calon pacar, aku harus tahu pekerjaan pacarku. Jadi biar aku tahu berapa budget yang akan dikeluarkannya untuk biaya pacaran kami. Pelangi membayangkan Bima mempunyai gaji yang besar dan jabatan penting di perusahaan tempat kakaknya bekerja. Belum juga jadian, tapi kamu sudah memeloroti uangnya. Kakak tidak setuju, ujar Langit tegas. Ye kakak, pacaran itu butuh modal, sahut Pelangi. Langit tidak bisa tinggal diam. Dia tidak ingin adiknya dekat dengan Bima, karena menurutnya Bima pria yang baik dan tidak pantas jika uangnya dikuras Pelangi. Kakak, apa Bima manajer? Tanya Pelangi penasaran. Kamu yakin mau dengar? Langit tersenyum dan dia tahu reaksi adiknya ketika mendengar pekerjaan Bima. Apa kak? Ayo cepat, seru Pelangi yang segera ingin tahu pekerjaan Bima. Akan kakak beritahu, tapi nanti setelah kita sampai. Langit tidak mau mengatakan ketika sedang berada di atas motor, karena dia tahu jika yang akan dikatakannya akan membuat Pelangi syok, dan jika adiknya syok, dia tidak memikirkan situasi sedang berada di mana. Duh, tinggal bilang aja susah amat. Pasti kakak mau bilang kalau Bima pemilik perusahaan itu. Pelangi membayangkan jika Bima pangeran yang dengan sejuta pesonanya ada rupa dan harta. Motor memasuki basement apartemen, tempat semua kendaraan diparkirkan. Setelah memarkirkan motornya, Langit langsung diserobot dengan banyaknya pertanyaan. Apa Bima pemilik perusahaan? Di mana tempat tinggalnya? Dan berapa nomor teleponnya? Langit berlalu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan adiknya. Kakak tunggu. Pelangi berlari dan merentangkan tangannya di hadapan kakaknya. Jawab aku. Langit menghembuskan nafasnya secara kasar. Dia yakin jawabannya akan membuat adiknya syok. Bima bukan pemilik perusahaan. Pelangi langsung memotong ucapannya. Pasti dia seorang manajer, tanya Pelangi. Langit menggelengkan kepalanya. Direktur? Tebak Pelangi lagi. Dan Langit masih menggelengkan kepalanya. Lalu apa dong? Gerutu Pelangi. Dia seorang security. Pelangi langsung membelalakkan matanya. Dia tidak percaya begitu saja dengan ucapan kakaknya. Aku tahu kakak sedang membohongiku. Kakak sengaja mengatakan seperti itu agar aku tidak mendekati Bima. Iya kan? Pelangi menuding kakaknya. Terserah. Yang penting kakak sudah mengatakan ke kamu. Jadi saran kakak, jauhi Bima. Karena Bima bukan pria yang bergelimang harta. Langit meninggalkan adiknya. Di mana Pelangi sedang memikirkan dan menelaah semua ucapan saudara kembarnya. Besok aku akan menyelidiki siapa Bima sebenarnya. Kakak pikir aku anak kecil yang terlalu mudah dibohongi, gumam Pelangi dan mulai masuk ke dalam lobi apartemen. Dia memikirkan apa saja yang akan dilakukannya besok dan yang jelas penyelidikannya tidak boleh diketahui kakaknya.
bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.